Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah masalah al-birru wal ithmu, kebaikan dan dosa. Apa definisi kebaikan dan apa definisi dosa? Mari kita kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tentang masalah kebaikan dan dosa ini. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu qol sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi, tentang kebaikan dan tentang dosa. Faqal, kemudian beliau menyatakan al birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan al ithmu maha kafi sodrika wa karihta ayyatoli alaihin nas. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang ada di dalam dadamu, di dalam hatimu, dan engkau tidak suka apabila sesuatu itu dilihat oleh manusia. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan Muslim dan At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Seseorang yang melakukan akhlak mulia, apabila dia bergaul dengan manusia, maka itulah yang disebut dengan albir, kebaikan. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang ada di dalam dada kita, dan itu maju mundur untuk pelaksanaannya. Dilaksanakan apa tidak, dilaksanakan apa tidak. Dan apabila dilaksanakan pun, dia tidak suka untuk dilihat oleh manusia. Maka itu yang disebut dosa. Oleh sebab itu gampang saja kita mendeteksi. Apabila suatu perbuatan yang ingin kita kerjakan, tetapi kita maju mundur, hati kita itu maju mundur, dikerjakan apa enggak ya? Dikerjakan apa enggak ya? Apabila amal soleh itu dikerjakan, tidak ada ragu-ragu seperti itu. Tenang saja hatinya. Tetapi manakala seseorang akan melakukan perbuatan jelek, dia akan maju mundur. Dia akan melihat ke kiri, ke kanan. Apakah ada orang yang melihat apa tidak? Kalau perasaan kita seperti itu, hati-hati, difikirkan jangan sampai dilaksanakan. Seseorang yang akan mengambil hak milik orang lain, tidak mungkin dia langsung ngambil begitu saja. Umpamanya ingin mengambil sandal seseorang, bukan miliknya, dia akan toleh-toleh ke sana kemari. Apabila dikira sudah aman, maka dia ambil. Tapi ketika seseorang itu mengamalkan perbuatan baik, umpamanya infak, memasukkan infak ke kotak amal, maka dia tidak akan tolah-toleh, langsung saja dengan tenang dia memasukkannya. Maka gampang kita untuk mendeteksi amal baik maupun mendeteksi amal yang jelek, mendeteksi dosa. Apabila kita berjalan dengan istri kita, dengan pasangan kita, kita merasa tenang saja. Dilihat oleh manusia juga tidak malu. Tapi manakala kita bersama dengan orang lain yang bukan mahramnya, ada perasaan tidak enak apabila dilihat oleh orang banyak. Maka itulah dosa. Ketika berboncengan dengan istrinya dilihat oleh orang banyak, tenang saja, gak ada masalah. Tetapi ketika seseorang membonceng yang bukan istrinya, al-mar'ah al-ajnabiyah, perempuan asing yang bukan mahramnya, kemudian
dia kok tidak berani melewati depan rumahnya ataupun di depan rumah orang yang dikenal, tapi dia justru cari jalan yang jauh. Maka inilah yang disebut dengan dosa. Seseorang apabila belanja uangnya sendiri, belanja ke toko, tenang saja, tidak ada masalah. Kemudian minta kwitansi, minta nota untuk dituliskan, tenang saja. Tetapi ketika seseorang ingin memarkup harga, meninggikan harganya ingin ditinggikan, kemudian dia akan bertanya-tanya, maukah toko itu untuk membuat kwitansi yang berbeda dengan harga yang sesungguhnya? Maka ini berarti sudah dosa. Ketika seseorang akan merubah kwitansi pembelian, ingin dirubah, maka dia akan melihat ke kiri dan ke kanan. Atau dia akan berusaha untuk tidak diketahui oleh orang. Maka ini berarti sudah dosa. Jadi sebetulnya gampang sekali untuk mendeteksi dosa itu. Oleh sebab itu, sebelum kita berbuat, hendaklah kita minta fatwa kepada hati kita. Istafti qalbaka. Berfatwalah, minta fatwalah kepada hatimu. Sehingga hati itu akan menyatakan yang sesungguhnya. Akan menyatakan yang benar. Hati itu akan berusaha memberikan petunjuk terhadap perbuatan yang benar. Maka benar yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita itu meminta fatwa kepada hati kita manakala kita akan melakukan suatu perbuatan. Kalau perbuatan baik, itu ketika kita melakukan suatu perbuatan tersebut, tenang kita melakukan, tidak ada masalah. Ketika kita membuat kwitansi yang benar, tidak ada pikiran takut akan dilihat oleh orang, akan diintai, ada CCTV-nya apa tidak. Tidak ada perasaan semacam ada CCTV maupun tidak ada CCTV, tenang saja, karena yang dilakukan adalah kebenaran. Tapi ketika dia berkeinginan untuk merubah kwitansi, maka dia akan berpikir ketahuan apa tidak. Maka itulah yang dimaksud dengan dosa. Di dalam hadis yang lain, seorang sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu anil birri. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada beliau tentang kebaikan. Faqal, kemudian beliau mengatakan, jita tas'alu anil birri. Engkau datang bertanya tentang kebaikan? Qultu, aku berkata, na'am. Qal, beliau mengatakan, al birru matma'annat ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb. Yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah manakala jiwa kita itu tenang kepadanya dan manakala hati kita itu tenang kepadanya. Wal ithmu, sedangkan dosa itu adalah mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Dosa itu adalah sesuatu yang terdetik di dalam jiwa dan hati ini maju mundur untuk melaksanakannya. Dilaksanakan apa enggak ya? Dilaksanakan apa enggak ya? Hati itu akan berpikir secara keras. Bahkan hati itu sebetulnya menyatakan kepada diri kita agar jangan dilakukan perbuatan itu. Karena itu adalah perbuatan dosa. Maka inilah cara untuk menilai ini perbuatan dosa apa perbuatan baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang apabila melakukan perbuatan baik, nggak ada
kekhawatiran, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu. Tetapi ketika melakukan perbuatan dosa, sekuat tenaga agar dosa itu ditutupi, tidak diketahui oleh orang, berusaha untuk ditutupi, maka memang itulah dosa. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Dan itu sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa dosa itu memang seperti itu. Ada keinginan di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Ada kemauan untuk melakukan sesuatu. Tetapi hati itu akan ragu-ragu. Dikerjakan apa tidak ya? Dikerjakan apa tidak? Kalau ragu-ragu semacam itu, lebih baik jangan dikerjakan. Karena minimal kita masuk di dalam syubhat. Syubhat itu tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Dan itu sudah sesuatu yang haram. Tapi kalau perbuatan baik, itu nggak akan ada rasa seperti itu. Tenang saja seseorang melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya rasa ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi yang ingin bertanya tentang masalah ini, kami persilahkan untuk menulis di dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.